Halo teman-teman, apa kabar kalian? Ketemu lagi sama aku Eka Kartika. Hari ini kita akan membahas salah satu ikon pertahanan laut Indonesia, yakni Nanggala 402. Aku yakin di semua sosial media kalian sampai kini masih ramai membicarakan tentang kapal selam yang dijuluki sebagai monster lautan ini. Karena seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu kapal ini meninggalkan pilu bagi bangsa kita Indonesia. Well, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Aku memberi judul video pada hari ini yaitu KRI Nanggala dan perjuangannya bersama Lautan Indonesia. Dan kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sekilas tentang KRI Nanggala 402. Diberi nama Nanggala bukan tanpa alasan. Jadi nama kapal selam ini berasal dari nama senjata tombak kuat milik Prabu Baladewa. Jadi Baladewa itu salah satu tokoh di perwayangan gitu. Dan kapal selam yang satu ini sering juga disebut sebagai Nanggala II karena kita juga memiliki KRI Nanggala S02 yang merupakan kakak dari kapal yang satu ini, kapal Nanggala 402. Jadi mereka ada dua sebenarnya gitu. Terus KRI Nanggala 402 dipesan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 2 April 1977 dan merupakan bagian dari pinjaman kita sekitar 625 juta US dollar dari Jerman kepada Indonesia. Jadi $100 diantaranya digunakan untuk membuat KRI Nanggala dan KRI Cakra. KRI Nanggala didesain di kota Lubek dan dijual oleh perusahaan Ferrostai di Essen. Dibuat mulai Maret 1978 dan diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 6 Juli 1981 dan pertama kali ditunjukkan ke masyarakat umum saat ulang tahun TNI yang ke-36 pada 5 Oktober 1981 dan diresmikan penggunaannya oleh Menhan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata pada waktu itu, yaitu Muhammad Yusuf pada 21 Oktober 1981 di Dermaga Ujung, Surabaya. KRI Nanggala 402 ini pernah diperbaiki pada 1989 dan sekitar 2 dekade kemudian kembali menjalani perbaikan secara penuh di Korea Selatan dan selesai pada tahun 2012. KRI Nanggala memiliki berat selam sebanyak 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter dikali 6,3 meter kali 5,5 meter. Yang berikutnya ada perjalanan atau perjuangan KRI Nanggala 402 dalam menjalankan tugasnya di Lautan Indonesia. Itu dari tahun 1990-an, tepatnya pada April hingga Mei 1992, KRI Nanggala ditugaskan untuk sebuah misi intelijen di Samudra Hindia. Pada Agustus hingga Oktober 1999, Nanggala kembali ditugaskan dalam sebuah misi intelijen di Timur Timur, dan misi tersebut dilakukan bersama KRI Cakra 401 untuk melacak pergerakan pasukan internasional untuk Timur Timur atau Interfet. Dan pada tahun 2002 pada 27 Mei sampai 3 Juni 2002 KRI Nanggala dilibatkan dalam latihan gabungan Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat dengan nama sandi
Caret 8-02 adalah bantuan latihan militer Amerika Serikat terhadap militer negara sahabat di Asia Tenggara. Dan latihan caret ini berlangsung di perairan Laut Jawa, Selat Bali, dan Situbondo. Tahun 2004, dalam latihan operasi laut gabungan atau Latop Slagap di Samudra Hindia, tanggal 8 April hingga 2 Mei 2004, KRI Nanggala berhasil menenggelamkan ex-KRI Rakata, sebuah kapal tunda samudra buatan 1942 menggunakan torpedo SUT. 2005, pada 8 April 2005, di tengah konflik sengketa Blok Masela, KRI Tedong Naga 819 dari Indonesia terpaksa menyerempet kapal Diraja Rencong milik Angkatan Laut Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan karena kapal Diraja Rencong ini melakukan manuver-manuver yang dianggap membahayakan pembangunan mercusuar Karang Unarang. Jadi pada Mei 2005, KRI Nanggala ditugaskan menuju kawasan tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi keadaan yang mendesak. Dan selain itu, KRI Nanggala juga ditugaskan untuk mengintai, menyusup, dan memburu sasaran-sasaran strategis. Di 2012, pada 28 hingga 29 Agustus 2012, KRI Nanggala diikut sertakan dalam sebuah latihan gabungan bersama kapal selam Amerika Serikat bernama USS Oklahoma City. Latihan tersebut juga diikuti oleh KRI Diponegoro 365 dan sebuah helikopter Boko Bomb. Dan itu beberapa tugas-tugas yang dijalankan oleh KRI Nanggala, dan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berikutnya ada kronologi hilangnya KRI Nanggala 402. Jadi pada tanggal 21 April 2021, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal Hadi Cahyanto mengumumkan bahwa KRI Nanggala telah gagal melaporkan statusnya setelah melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali, sekitar 95 km atau 51 mil laut di utara Pulau Bali. TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa KRI Nanggala meminta persetujuan pada pukul 3 dini hari untuk menyelam dan menembakkan torpedo SUT. Pada pukul 4, KRI Nanggala memasuki tahap penggenangan tabung torpedo, dan komunikasi terakhir dilakukan pukul 4.25 ketika Komandan Gugus Tugas Latihan memberikan otoritas kepada Nanggala untuk menembakkan torpedo nomor 8. Cahyanto mengatakan bahwa mereka hilang kontak dengan kapal selam tersebut pada pukul 4.30. Dan TNI Angkatan Laut kemudian mengirimkan distress call ke International Submarine Escape and Rescue Office sekitar pukul 9.37 WITA untuk melaporkan kapal yang hilang dan terdapat kemungkinan tenggelam. Dan TNI Angkatan Laut juga menjelaskan kemungkinan KRI Nanggala mengalami mati listrik sebelum tenggelam ke kedalaman 600-700 meter. Dan saat dilaporkan hilang, KRI Nanggala membawa 53 orang yang terdiri dari 49 awak, 1 komandan, dan 3 spesialis senjata. Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengatakan bahwa cadangan oksigen di Nanggala masih cukup bagi 53 orang hingga Sabtu 23 April pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Satu hari setelah dinyatakan hilang kontak, TNI Angkatan Laut mendirikan Crisis Center di Mako Armada 2 Surabaya. Crisis Center tersebut dilengkapi dengan ambulans dan bilik hiperbarik. Dan juga menyediakan informasi terkini kepada keluarga awak kapal selam dan wartawan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keselamatan awak Nanggala adalah prioritas utama dan
Pembahasan berikutnya adalah proses pencarian dan bantuan dari negara sahabat. Dalam konferensi pers, juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengumumkan bahwa 3 kapal perang yaitu KRI Diponegoro 365, KRI Raden Edi Marta Dinata 331, dan KRI Igusti Ngurah Rai 332 beserta tim penyelam telah dikerahkan. Jane's Defense News melaporkan bahwa kapal perang lainnya juga dikerahkan menuju lokasi pencarian. Dan Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pemerintah Singapura, Australia, dan India telah merespon permintaan bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Dan Angkatan Laut Republik Singapura mengerahkan bantuan dari kapal MV Swiss Rescue, sementara Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mengerahkan kapal MV Mega Bakti menuju lokasi pencarian di Laut Bali. Hingga Kamis 22 April, TNI Angkatan Laut telah mengerahkan 6 kapal dan mengerahkan 6 kapal lain dan menuju ke area pencarian. Kapal-kapal tersebut adalah KRI Dr. Suharto, KRI Hasan Basri, KRI Satsuin Tubun, KRI Singa, KRI Hiu, dan KRI Layang. Yudo Margo, Panglima TNI, mengatakan bahwa 3 kapal selam, 5 pesawat, dan 21 kapal perang telah dikerahkan menuju area pencarian pada 22 April, hari Kamis. Dan kapal selam KRI Alugoro 405 juga telah bergabung dalam operasi pencarian. KRI Rigel 933, sebuah kapal perang dengan perangkat sonar yang lebih kuat, tiba pada 23 April 2021 ke lokasi pencarian. Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengirim 4 kapal kepolisian yang dilengkapi dengan sonar dan remotely operated vessels. Sekitar pukul 7, pemantauan udara menemukan tumpahan oli di sekitar lokasi terduga hilangnya kapal selam. Dan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Ahmad Riyad melaporkan bahwa tumpahan oli telah teramati di beberapa lokasi, dan ia juga menambahkan bahwa KRI Raden Edi Marta Dinata telah mendeteksi pergerakan di bawah air dengan kelajuan 2,5 knot atau 4,6 km per jam, tetapi objek tersebut menghilang sebelum dapat diidentifikasi. Yudo Margono mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Laut telah mendeteksi objek dengan resonansi magnetik kuat pada kedalaman 50-100 meter. Keesokan harinya sekitar pukul 14.15 WIB, Angkatan Laut India mengumumkan bahwa kendaraan Deep Submergence Rescue Vessel milik mereka telah berangkat dari fasilitas Angkatan Laut di Visakhapatnam, terus juga menuju ke lokasi pencarian saat itu. Pada 23 April, Komandan Armada Australia Mark Hammond mengumumkan bahwa kapal HMAS Balrat FFH 155 dan HMAS Sirius O266 milik mereka bergabung dalam operasi pencarian. Dan Amerika Serikat juga turut memberikan bantuan dengan mengirimkan pesawat pesawat Boeing 48 Poseidon yang pernah kita bahas juga sebelumnya, yang memiliki kemampuan intelijen yang pengintaian serta pencarian dan penyelamatan, termasuk sensor canggih bawah permukaan air. Jadi Poseidon ini kan memang ditugaskan selama ini bertugas di kawasan Laut Cina Selatan gitu. Terus negara lain seperti Jerman, Prancis, Rusia, Turki, dan Thailand juga telah menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia pada saat itu. Tapi pembahasan berikutnya ada di penemuan KRI Nanggala 402, di mana
pada 24 April, TNI Angkatan Laut mengumumkan bahwa mereka mengumumkan melalui live YouTube Puspen TNI bahwa Nanggala dinyatakan tenggelam. Sebelumnya ditemukan puing-puing berupa peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, dan alat-alat sholat. Puing-puing tersebut diduga berasal dari KRI Nanggala karena ditemukan hanya sejauh 10 mil laut atau sekitar 19 km atau 12 mil dari titik kontak terakhir dan tidak ada kapal yang berada di area tersebut sebelumnya. Pada 25 April, TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa 53 orang yang berada di KRI Nanggala gugur. Pemindaian yang dilakukan oleh KRI Rigel menunjukkan beberapa bagian kapal selam termasuk kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, dan baju keselamatan awak kapal MK11, ROV dari MV Swift Rescue juga mendapatkan kontak visual bangkai kapal dan menemukannya terbelah menjadi 3 bagian. Bangkai kapal berada di koordinat 7 derajat 48 S 144 derajat 51 E pada kedalaman 838 meter, dan itu jauh di bawah kedalaman operasi maksimum yang KRI Nanggala miliki, yaitu hanya sekitar 500 meter. KRI Nanggala dinyatakan on eternal patrol. Telah gugur 53 kesatria berharga Indonesia. Terima kasih sudah menunaikan janji baktimu pahlawan. Dalam kenangan terindah dan tak akan mampu dilupa, di sanalah kau berada. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Rest in peace, pahlawan terbaik yang kami punya. Dan sekian pembahasan kita kali ini, guys. Boleh di like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang siapapun lah. Dan juga silahkan di subscribe kalau belum. Saya Kak Kartika, terima kasih atas perhatiannya. Te amo.